Jadi ada yang nanya kalau puasa nanti mahnya bisa kambuh. Teman-teman gak usah ragu lagi, kenapa? Karena sudah banyak kesaksian dan secara teori memang juga bisa menyembuhkan. Jadi kalau kita bicara tentang teori GERD, gastritis atau leaky gut ya, itu tidak hanya disebabkan karena kelebihan asam lambung, tapi kekurangan asam lambung pun juga menyebabkan bahaya. Jadi selama ini yang banyak teman-teman ketahui adalah kelebihan asam lambung. Sebenarnya kekurangan asam lambung itu jauh lebih berbahaya ketimbang kelebihan asam lambung. Karena saya akan coba sharing sedikit ya, bagaimana asam lambung itu dengan semakin meningkatnya usia, sekresinya akan semakin menurun. Normalnya 1-2 liter per hari. Tapi dengan semakin meningkatnya usia, biasanya kualitas asam lambung dan jumlah asam lambung yang dihasilkan juga semakin menurun. Idealnya memang lambung itu harus selalu dalam keadaan asam, di antara pH 1,5 sampai 3,5. Di bawah dari atau di atas 3,5, lambung tidak berfungsi dengan maksimal. Kenapa? Karena fungsi lambung adalah untuk memecah makanan menjadi struktur yang lebih sederhana sehingga bisa dicerna oleh usus. Nah, dengan teman-teman berpuasa, sebenarnya asam lambung itu tidak disekresi sebesar jika kita makan. Kenapa? Karena ada beberapa mekanisme yang menyebabkan bagaimana asam lambung itu bisa dikeluarkan. Pertama adalah respon sensori kita. Jadi dengan kita membayangkan, memikirkan sampai mungkin ngiler gitu ya, itu akan membuat asam lambung kita dikeluarkan. Kemudian ada makanan yang sedang diproses. Yang ketiga bisa stres, bisa juga minuman-minuman yang membuat asam lambung itu dikeluarkan gitu ya. Dan stres pun juga ada bedanya, stres yang akut dan kronis. Stres yang akut itu memang bisa menyebabkan sekresi asam lambung, tapi stres yang kronis itu malah sebaliknya, malah menurunkan produksi asam lambung. Sejatinya asam lambung itu harus dalam keadaan asam, kalau tidak akan masalah. Kenapa? Makanan yang kita makan tidak akan dengan sempurna dicerna dan tidak akan diserap oleh usus. Akibatnya adalah makanan-makanan yang tidak sempurna dicerna ini akan menjadi makanan bakteri yang tidak bersahabat dengan kita, yang dalam keadaan lama dan terus-menerus itu akan membuat masalah dengan dinding usus kita, yang bahkan bisa sampai menyebabkan kebocoran usus atau leaky gut. Kita akan bicara lagi tentang masalah GERD, gastritis, dan leaky gut di video-video berikutnya.